Sekarang di video ini kita akan membuat slider ya. Kita akan membuat slider. Anda bisa mulai ya untuk memilih terlebih dahulu di bagian body sehingga nanti dia akan muncul di bagian bawah ya, apa yang sudah kita buat. Contoh di sini kita sudah membuat header ya. Lalu kemudian kita akan tambahkan di bagian helpers. Anda bisa memilih slider seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan slidernya ya. Bagian slidernya di mana Anda bisa memilih ya. Anda bisa mengatur stylingnya, yaitu animation. Animation ini adalah proses pergantiannya dari satu konten, satu gambar ke gambar yang lain. Apakah menggunakan horizontal, artinya dia akan menggeser secara horizontal, ataupun menggunakan fade ya, yang hilang secara berangsur. Kemudian animation speed ya, kecepatan dari proses perpindahan tersebut Anda bisa ganti di bagian ini, animation speednya. Apakah ingin membuatnya lebih cepat ataupun membuatnya menjadi lebih lambat. Oke ya. Lalu selanjutnya adalah arrow color. Arrow color ini adalah warna dari panah yang ada di kanan kiri ya, bagian slidernya. Anda bisa pilih lebih gelap ataupun lebih terang ya. Ini nanti bergantung pada gambar yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan gambar yang terbilang gelap, maka Anda bisa menggunakan opsi untuk lighternya ya, sehingga panahnya ini akan terlihat. Kemudian dot color, ini adalah titik yang berada di bawah ya. Anda bisa ganti dot colornya. Nah, jumlah dotnya ini juga bergantung pada jumlah gambar, jumlah konten yang Anda tampilkan di bagian slidernya. Nah, di sini ada 3 opsi ya, remove padding around slide ya. Jadi akan menghapus ya padding yang ada di setiap masing-masing slide-nya. Lalu kemudian dots overlay slider ya. Dots overlay slider ini artinya titik ini berada di dalam kontennya. Kemudian all slides stretch to same height. Jadi ketika ukurannya berbeda, maka secara otomatis tingginya ini juga akan disesuaikan. Kemudian di bagian configuration ini Anda bisa pilih apakah ingin menampilkan panah ini ya, arrows-nya ini atau tidak. Kemudian dots-nya Anda juga bisa pilih apakah ingin menggunakannya, menampilkannya atau tidak ya. Anda bisa pilih ya. Jika ini Anda hapus, maka secara otomatis dia tidak akan menampilkan panah maupun titiknya ya, dots-nya. Lalu kemudian autoplay, ini secara otomatis slider ini akan berjalan terus-menerus ya, tanpa harus digeser, baik itu diklik dots-nya maupun diklik arrows-nya, panahnya ya. Anda juga bisa aktifkan mode infinite-nya jika memang diperlukan ya. Nah, seperti ini. Jika Anda sudah ya, maka sekarang kita akan tambahkan gambar ya. Kita akan tambahkan gambar di slider tersebut. Kita bisa pilih dari basic ya, klik image. Kemudian Anda bisa pilih ya gambar yang ingin Anda gunakan. Nah, kita akan membuat ya, menambahkan gambar ya. Berapa gambar? Seperti ini. Anda upload ya. Nah, kita sudah mendapatkan satu gambar. Kita akan pilih ya, yang mana akan digunakan menjadi slider tersebut. Nah, di sini jika gambarnya terlalu besar, Anda bisa mengganti ya ukurannya sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, seperti ini. Anda juga bisa menambahkan alt text-nya ya. Jika memang Anda ingin menambahkan, namun jika tidak Anda bisa kosongi ya. Nah, seperti ini. Jika Anda merasa
Sudah cukup ya untuk di satu gambar. Anda bisa pilih selektornya untuk pindah ke slide berikutnya, di mana kita akan tambahkan gambar lagi ya. Nah, kita bisa pilih ya gambarnya, kemudian sesuaikan dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan sesuaikan ya gambarnya 900 kali 600. Oke. Seperti ini. Lalu kemudian kita pilih slide yang ketiga untuk ditambahkan gambarnya lagi. Pilih gambarnya ya. Nah, kita sesuaikan lagi sesuai dengan gambar yang sebelumnya. Nah, jika sudah, maka Anda bisa melihat secara keseluruhan, maka slider ini akan secara otomatis berganti ya. Secara otomatis berganti seperti ini. Nah, di sini Anda bisa atur ya, jika memang Anda merasa slider ini terlalu besar misalkan, Anda bisa atur di bagian width-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ukurannya sudah menyesuaikan ya, dan dia autoplay. Dia akan secara otomatis berpindah dari satu konten slide ke konten slide yang lainnya. Nah, jika sudah, Anda bisa klik save untuk bisa menyimpan perubahan yang sudah Anda buat.